Hi, how are you, Sunday school students? I hope you are doing good and you are healthy when you are home. So, today we are going to meet again. We are going to gather together to start our Sunday school this morning, and we are going to open it in a prayer. Let's go, let's pray together. Let's fold our hands and then we close our eyes. You may repeat what I say in your heart. Let's pray together. Dear Lord, we are so thankful that you give us a new day that we can worship you together. Lord, we want to sing a song for you. We want to listen for your story. May you bless each one of us with a listening heart and an open heart. In Jesus' name we already pray. Amen. Now we are going to sing our first song. The title is Oh Hallelujah. You may see it over here. And then we may sing and then we may move our body together to worship the Lord. Let's go together. We sing. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The whole wide world is singing it too. Hallelujah, the whole wide world is singing it too. Very good. Now we are going to go for the second song. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the
this time the title of the song is Love. Do you know what that spell? Love. Yes, it is. Let's sing the song Love because God already loved us so much. So let's sing together. You may see the video of the movement over here, and then you can follow it through. Let's go. I will play the music. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Very good. Now we are going to listen to the word of the Lord that will be brought by one of our Sunday school teacher. So now prepare your ears to listen, prepare your eyes so you will be focused and get ready with your heart. Hello, good morning, children. I'm very happy that we can meet again this Sunday, and I want to greet all of you Happy Easter. You have celebrated Easter last week, and today we meet again, and we want to know more about how wonderful is our God, how wonderful is Jesus through the story that Miss will tell you. Before we listen to the story, let us pray together. Close your eyes, bow your head, and fold your hands. Let us pray. Father God in heaven, we give you thanks for this beautiful morning. You gather us here, and even though we cannot meet face to face, but we are very thankful for the technology. We still can do this morning service through this Zoom or YouTube channel, and we give you thanks, God, for that. And we want to listen to your words, God. Please help us to understand. Open our eyes, our ears, and our hearts. And we not only listen, but we also want to do what you want us to do as your children. Help me to
deliver the message to the children so they can understand God. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, children. Kita pagi ini kita mau mendengar cerita tentang betapa luar biasanya Tuhan Yesus kita ya. Kalau kita sering mendengar Tuhan Yesus menghidupkan orang mati, itu ada berapa kali ya di Alkitab ya, kita sudah mendengar beberapa kali. Nah, hari ini kita mau belajar kita mau mendengar tentang Yesus menghidupkan anaknya Yairus. Nah, supaya lebih jelas, kita baca sama-sama ya. Kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru. Buka kitab Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Ayo, sudah dibuka? Kita baca sama-sama ya. Kita bacanya pelan-pelan supaya kita bisa mengerti ya. Oke, mari kita baca sama-sama. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang telah terjadi itu. Nah, kita kan hari Minggu yang lalu ya, kita barusan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri, dia itu sudah mati, tapi kematian itu tidak bisa membuat Yesus tetap mati selamanya. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Nah, itulah yang kita rayakan dengan nama Paskah atau Easter ya. Easter itu sendiri, Yesus sudah mengalahkan kematian. Kematian tidak bisa menang atas Yesus karena Yesus sendiri bisa bangkit dari kematian. Yesus bangkit dan Yesus menyediakan tempat untuk kita semua. Nah, dari beberapa cerita di Alkitab ya, itu ada beberapa kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Nah, hari ini dia membangkitkan anaknya Yairus. Yairus ini tadi siapa? Ketua rumah ibadat ya. Nah, jadi kan tadi kan keluarga si Yairus sudah datang. "Yairus, anakmu sudah mati," katanya. "Kamu gak usah lagi nyusah-nyusahkan guru." Kalau kita ya, kita misalnya ada keluarga kita atau ada teman kita yang mati, yang meninggal. Nah, kita kan pasti kita gimana kok tiba-tiba orang itu bangkit kembali? Serem nggak kita rasa? Serem ya?
Nah, inilah yang terjadi pada anak itu. Jadi anak yang meninggal itu berumur kira-kira 12 tahun. Nah, ada yang berumur kira-kira 12 tahun di sini? Bagaimana kalau kalian mempunyai satu teman yang meninggal, pasti perasaannya sedih sekali ya. Apalagi orang tuanya. Sampai Yairus rela untuk pergi jauh untuk menemui Tuhan Yesus dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Pasti dia sudah hampir putus asa ya. Dia mencoba segala macam cara dan dia teringat, oh, dia tahu Tuhan Yesus sanggup untuk membantu dia. Dan dia langsung mencari Tuhan Yesus dan dia langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan dia minta tolong. Dan Tuhan Yesus menolong dia. Nah, satu lagi yang kita pelajari dari sini, Yairus itu percaya. Kita bisa nggak percaya? Kadang-kadang kan kita sudah tahu, oh, Yesus bisa menolong saya, tapi kita sering ragu. Bisa nggak ya? Kita tahu Tuhan Yesus bisa, tapi kita nggak yakin. Bisa nggak ya? Kalau Yairus dia yakin dan percaya. Nah, satu lagi cerita yang sangat menarik, di tengah perjalanan, banyak sekali orang berdesak-desakan, dan Tuhan Yesus merasakan ada satu kuasa keluar dari, dia terasa ada kuasa keluar dari tubuhnya. Nah, siapa itu? Perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Nah, untuk adik-adik, untuk anak-anak, mungkin kalian bisa tanya sama ibu kalian, gimana rasanya pendarahan? Ya, pendarahan itu sangat menyakitkan ya, apalagi perempuan ini selama 12 tahun ya. Nah, itu sangat menyakitkan dia. Dan dia juga yakin dan percaya. Nggak usah Yesus berbicara apa-apa, tapi dia yakin dan percaya, kalau aku sentuh saja dia, aku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebenarnya yang menyelamatkan perempuan itu adalah imannya, ya, imannya yang menyelamatkan perempuan itu. Dia cari Yesus, dia tahu kepada siapa dia minta tolong. Kita juga harus seperti perempuan ini ya, meneladani perempuan ini. Kita tahu kepada siapa kita harus minta tolong. Saat kita dalam kesusahan, kita seperti menemukan jalan buntu, kita bingung, kita nggak tahu apa solusinya, ya. Tapi kita bisa tahu satu orang yang bisa membantu kita, yaitu Tuhan Yesus, Bapa kita dan teman kita juga. Kita bisa minta tolong kepadanya kapan saja. Tinggal berdoa, karena Tuhan itu hanya sejauh doa, ya. Kita bisa mempelajari teladan dari Yairus, bapaknya dari seorang anak yang hampir mati dan sudah mati bahkan ya, sudah mati. Dan satu lagi, perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Iman mereka begitu besar. Mereka tahu, kalau saya minta tolong kepada Tuhan Yesus, saya pasti ditolong. Atau Tuhan Yesus pasti sanggup melakukan apa yang tidak sanggup saya pikirkan atau saya lakukan. Nah, itu dia ya, anak-anak ya. Nah, adik-adik, jadi dari cerita yang kita baca tadi, Lukas 8 ayat 40-56, yang tadi Miss sudah katakan, belajar dari perempuan yang sakit pendarahan dan juga Yairus, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, ya, beberapa teladan yang bisa kita ikuti dari cerita ini ya, adik-adik ya. Nah, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk melakukan segala hal. Dengan apa caranya supaya kita bisa merasakan kuasa Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan? Dengan percaya dengan segenap hati. Percayanya jangan setengah-setengah. Mulutnya bilang percaya, tapi hatinya ragu-ragu. Mulutnya bilang iya ya percaya, tapi pikirannya mulai pakai logika. Pikirannya mikir, nggak mungkin. Nah, tapi mulutnya bilang percaya, harus sinkron, harus selaras ya, mulut, hati, dan pikiran ya, semua harus selaras. Kalau percaya dengan segenap hati. Tuhan pasti mampu menolong saya. Tuhan pasti mampu membuka jalan bagi semua masalah-masalah saya. Nah, kalau kamu sedang sedih atau kamu sedang punya masalah, kamu tinggal datang pada Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Nah, yang kedua nih adik-adik ya, seperti Yairus yang menyayangi anaknya, pasti orang tua kalian tuh semua menyayangi kalian, berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kalian. Nah, karena orang tua itu sayang sama kita, apa yang bisa kalian lakukan untuk orang tua? Biarin aja, kan orang tua kan memang sudah kewajibannya sayang sama anaknya. Gitu? Enggak ya, kita juga harus menyayangi orang tua kita,
menghormati orang tua kita, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kita ya. Jangan suka melawan ya. Orang tua tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya, dan orang tua tuh lebih pengalaman dalam hidupnya. Tapi kalian juga tahu ya, apa hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan dan yang tidak ya. Nah, jadi anak-anak, kita selalu mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk orang tua kita. Nah, yang ketiga nih, jalani kehidupan kita dan rencana-rencana masa depan kita itu kita serahkan sama Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Setiap kita menemukan kesulitan, setiap kita merasakan berkat Tuhan, jangan lupa bersyukur, jangan lupa datang pada Tuhan, jangan lupa berterima kasih, jangan lupa untuk curhat sama Tuhan dan minta pertolongannya setiap kita membutuhkan pertolongan. Kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Selalu senantiasa biasakan untuk bercakap-cakap sama Tuhan. Mungkin dalam hati aja cakap-cakapnya, ya. Kita anggap Tuhan itu selalu ada di samping kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada di hati kita, ya. Jadi kita anggap dia seperti teman kita. Jadi kita selalu konsultasi sama Tuhan. Tuhan, aku ini mau begini-begini nih. Nah, kita anggap dia seperti teman kita juga. Jadi selalu ya libatkan Tuhan dalam setiap kegiatanmu, dalam setiap rencanamu untuk masa depanmu. Oke, sekian untuk cerita kita hari ini. Mari kita berdoa. Put your hand, close your eyes, and let us pray. Father, we give you thanks for the story that we have just heard, and we want to pray, God, even though we are still small, we are your children, we want to put into practice all that we can remember, all that we just heard today, and we want to be an obedient children, and we want to grow to be more like you day by day. Help us to do that, God. And we want to put our trust in you, like Jairus and like the woman, and we pray, God, you enable us to do that. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amin. Oke adik-adik, cukup sekian ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Happy Sunday, Happy Easter, and God bless you all.